Selanjutnya nomor 3, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Jawabannya ya penting sekali, karena dengan membuat segmentasi pasar, perusahaan dapat mampu mengetahui secara lebih baik tingkat kebutuhan dan keinginan dari para pelanggannya. Dan dengan begitu perusahaan pun bisa menawarkan beragam jenis penawaran maupun promosi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Lalu adapun manfaat lainnya jika perusahaan melakukan segmentasi pasar, diantaranya yaitu yang pertama, ide atau strategi pemasaran dalam perusahaan lebih terarah. Yang kedua, meningkatkan pelayanan konsumen agar lebih baik. Yang ketiga, dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Yang keempat, dapat mengenal lawan perusahaan. Kemudian sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Untuk segmentasi pasar sendiri cenderung mengacu pada pengelompokan konsumen perusahaan berdasarkan karakteristik tertentu. Sedangkan untuk target pasar sendiri ialah segmen pasar yang dipilih untuk menjadi target sasaran produk yang perusahaan jual, baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, proses segmentasi pasar selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan siapa yang akan menjadi target pasar yang relevan dengan sebuah bisnis. Selanjutnya ada studi kasus mengenai PT HM Sampurna Tbk. Dalam segmentasi pasar rokok, Amil lebih ke arah segmentasi demografi, yaitu upaya membagi pasar menjadi sejumlah kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Sampurna Amil membagi masyarakat ke dalam segmen masyarakat terdidik yang mengerti benar akan bahaya merokok tetapi tetap memilih untuk merokok. Pada segmen masyarakat terdidik terdapat konsumen yang sangat potensial bagi produsen rokok, yaitu kalangan anak muda terdidik yang mengetahui dampak rokok tetapi mengambil risiko untuk mengambil merokok. Nantinya dapat menjadi konsumen jangka panjang bagi perusahaan karena rokok dapat menimbulkan keterikatan. Apabila konsumen anak muda terikat, maka perusahaan akan memiliki potensial konsumen yang akan loyal dalam jangka panjang. Untuk itu PT HM Sampurna Tbk akan terus mencoba melakukan penetrasi untuk produk rokok premium, diantaranya dengan meluncurkan produk terbarunya yang diberi nama Avolution. Avolution sudah dilempar ke pasar sejak 9 Februari lalu untuk meramaikan pasar di segmen kretek Indonesia dengan target pasar bagi perokok dewasa. Target pasar dari rokok Avolution adalah usia dewasa yang berusia antara 25 hingga 29 tahun. Sampurna pernah mencoba meluncurkan produk baru yang memakai kandungan saus cukup banyak, tapi gagal. Akhirnya disadari bahwa rokok tembakau inilah yang justru merupakan kekuatan bagi Sampurna. Jim Samsu sebagai tulang punggung Sampurna pada saat ini mencapai 80% dari total omset. Selanjutnya soal nomor 4 yang A, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Tentunya hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan segmentasi pasar terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi pasar serta apa yang sedang pasar atau konsumen inginkan atau butuhkan pada lingkungan tersebut. Kemudian yang B, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen kedai Bayu sesuai sasaran. Untuk menentukan segmen pasar agar sesuai yaitu dengan cara pengelompokan produk yang dijual seperti yang sudah ada pada menu kedai Bayu. Lalu mengetahui kebutuhan konsumen seperti apa, apakah di daerah tersebut sering mengadakan acara atau di lingkungan kedai tersebut apakah sering ada para wisatawan yang lalu lalang berkunjung. Kemudian mengetahui perilaku konsumen.
dengan cara memperhatikan bagaimana konsumen mengkonsumsi makanan tersebut dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah konsumen menggunakan produk tersebut. Adapun yang ketiga yaitu mengelola dan menganalisis data. Di sini yaitu mengelola data terkait hasil pengamatan dari konsumen sebelumnya, yaitu yang nantinya akan mengetahui bagaimana peluang produk yang akan dijual tersebut. Fungsinya analisis data ini yaitu sebagai acuan dalam menentukan strategi untuk menyusun dan memasarkan produk. Kemudian cara yang terakhir yaitu menentukan strategi pemasaran produk tersebut. Dalam menyusun strategi pemasaran diperlukan yang namanya target pasar dengan strategi di dalamnya. Misalnya kedai Bayu ini menjual beberapa olahan produk makanan yang berbahan dasar ayam dan cenderung bertema prasmanan, yang dimana target pasar ini cenderung lebih universal dan dapat diterima oleh banyak kalangan mulai dari remaja, dewasa hingga yang sudah berumur pun suka dengan produk makanan yang seperti ini. Dan tentukan juga kedai ini apakah hanya melayani dari kedai saja, apa juga bisa melalui catering atau pesan secara online. Kalau kedai tersebut bisa melayani online, maka cara terbaik dalam memasarkan produknya yaitu melalui promosi online dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi, agar konsumen bisa mengetahui produknya lewat online. Dan hal tersebut berdampak baik juga untuk pelayanan offline karena banyak orang yang tahu dengan produknya, maka banyak konsumen yang berdatangan. Yang terakhir yang C, apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya. Untuk saran yang pertama yaitu mungkin lebih berani dalam mengambil resiko dan jangan selalu berdiam di tempat zona nyaman terus, karena tentunya pesaing lain akan terus mengejar dan berkembang. Yang kedua, kontrol jalannya usaha. Jika menjalankan bisnis hanya seorang diri, maka lakukanlah dengan tenaga yang dimilikinya dan manfaatkan sumber daya yang ada. Namun ketika sudah muncul kondisi Anda mulai kewalahan dalam menjalankan kedai tersebut dan membutuhkan bantuan orang lain, maka bolehlah cari partner atau karyawan untuk menjalankan dan mengembangkan kedai tersebut. Dan ketika merekrut karyawan, pastikan kondisi Anda sudah menghasilkan revenue atau pendapatan dan stabil agar karyawan bisa semangat untuk bekerja dan menciptakan hal-hal baru. Kemudian kembangkan strategi, rencana, dan ide kreatif. Selalu gunakan otak Anda untuk terus-menerus memunculkan ide-ide untuk bisnis Anda lebih kreatif, baik dari segi produk, pengelolaan modal, promo, hingga rencana-rencana kreatif lainnya yang lebih efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.